Hai semua sahabat Gudang Horor, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua selalu baik-baik saja. Sebelumnya Mimin ingin tahu, dari kota mana sajakah kalian menonton? Harap tulis di kolom komentar ya. Selamat mendengarkan. Mentari senja memulas langit desa Sukamaju dengan warna jingga dan ungu. Udara lembab setelah hujan sore, membawa aroma tanah basah dan melati dari pekarangan rumah-rumah penduduk. Di sebuah rumah yang berdiri tegak di tepi desa, seorang pria bernama Arya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Rumah itu, hadiah dari mertuanya, seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi Arya dan istrinya, Ratna, serta putri kecil mereka, Kirana. Namun, sejak menempati rumah itu 3 bulan lalu, kedamaian tak pernah benar-benar menyapa keluarga itu. Arya, berprofesi sebagai dosen muda, adalah pria yang rasional. Ia tak percaya tahayul atau cerita hantu. Namun, kejadian-kejadian aneh di rumah itu perlahan mengikis keyakinannya. Suara langkah kaki di loteng saat tak ada orang di sana, bisikan lirih di malam hari, dan aroma kemenyan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ratna istrinya, semakin resah dan seringkali menangis tanpa alasan yang jelas. Kirana putri mereka yang berusia 5 tahun, sering berbicara dengan teman yang tak terlihat. "Ayah, lihat. Teman Kirana sedang melukis bunga," kata Kirana suatu sore, sambil menunjuk ke dinding kosong di kamarnya. Arya hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu, Kirana sedang berimajinasi, tapi ia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Rumah itu sendiri memiliki sejarah yang kelam. Menurut cerita warga desa, rumah itu dibangun di atas bekas tanah kuburan. Dulu, di lokasi itu terdapat pemakaman umum desa, namun kemudian dipindahkan karena dianggap tidak layak. Beberapa warga tua desa Sukamaju memperingatkan Arya dan Ratna untuk tidak membeli rumah itu, mengatakan bahwa tanah itu angker dan dihuni oleh arwah penasaran. Namun, Arya, dengan keyakinannya yang kuat, mengabaikan peringatan itu. Ia menganggap itu hanya tahayul belaka. Kejadian-kejadian aneh semakin intens. Lampu berkedip-kedip sendiri, pintu berderi tanpa angin, dan barang-barang sering berpindah tempat. Ratna mulai merasa ketakutan dan seringkali terjaga di malam hari karena merasa ada yang mengawasi. Suatu malam, saat Arya sedang bekerja di ruang kerjanya, ia mendengar suara tangisan Kirana dari kamarnya. Ia segera berlari ke kamar Kirana dan mendapati putrinya sedang duduk di tempat tidur, menangis terseduh-seduh. "Ada apa sayang?" tanya Arya, memeluk Kirana. Teman Kirana marah. "Dia bilang, rumah ini punya dia," jawab Kirana, sambil terisak. Arya mencoba menenangkan Kirana, mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, ia sendiri merasa merinding mendengar perkataan putrinya. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Ia menemui Pak Karto, sesepuh desa yang paling disegani. Pak Karto adalah orang yang paling tahu tentang sejarah desa Sukamaju, termasuk cerita-cerita mistis yang beredar di desa itu. "Pak Karto, saya ingin bertanya tentang rumah yang saya beli. Saya dengar rumah itu dibangun di atas bekas tanah kuburan," kata Arya, dengan nada hati-hati. Pak Karto menghela napas panjang. "Benar Mas Arya. Rumah itu dibangun di atas bekas pemakaman umum desa. Dulu, di sana banyak orang dimakamkan, termasuk seorang wanita bernama Mbok Sri," jawab Pak Karto. "Mbok Sri?" tanya Arya. "Ya. Mbok Sri adalah seorang wanita yang meninggal karena sakit parah. Sebelum meninggal, Mbok Sri pernah bersumpah bahwa ia akan menjaga tanah itu selamanya. Konon, arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah itu," kata Pak Karto.
Arya terkejut mendengar cerita itu. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kebetulan. Ada kekuatan gaib yang sedang mengganggu keluarganya. Apakah ada cara untuk menenangkan arwah Mbok Sri, Pak? Tanya Arya, dengan harapan. Pak Karto menggelengkan kepala. Sulit Mas Arya. Mbok Sri adalah arwah yang kuat dan pendendam. Untuk menenangkannya, kita harus melakukan ritual khusus yang melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual, jawab Pak Karto. Arya merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin melindungi keluarganya dari gangguan arwah Mbok Sri, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu, kejadian aneh kembali terjadi. Arya dan Ratna terbangun karena suara gaduh dari ruang tamu. Mereka segera berlari ke ruang tamu dan mendapati semua perabotan terbalik dan berserakan di lantai. Di tengah-tengah kekacauan itu, mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di dekat jendela. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan yang dingin dan menakutkan. "Siapa kamu?" tanya Arya, dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sinis dan kemudian menghilang begitu saja. Arya dan Ratna saling berpelukan ketakutan. Mereka tahu, arwah Mbok Sri semakin mengamuk. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mengikuti saran Pak Karto. Ia mencari seorang dukun yang terkenal sakti di desa tetangga. Dukun itu bernama Ki Jaka, bersedia membantu Arya. Ki Jaka datang ke rumah Arya dan melakukan ritual khusus untuk menenangkan arwah Mbok Sri. Ritual itu melibatkan pembacaan mantra-mantra kuno, pembakaran kemenyan, dan pemberian sesajen berupa bunga, telur, dan buah-buahan. Selama ritual berlangsung, Arya dan Ratna merasa sangat merinding. Mereka melihat cahaya aneh berputar-putar di sekitar rumah dan mendengar suara-suara gaib yang menyeramkan. Setelah ritual selesai, Ki Jaka mengatakan bahwa arwah Mbok Sri sudah sedikit tenang. Namun, ia memperingatkan Arya bahwa arwah itu masih bisa kembali mengganggu jika ada sesuatu yang membuatnya marah. Arwah Mbok Sri sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tanah itu. Jangan pernah merusak atau mengubah bentuk tanah itu, karena itu bisa membuatnya marah, kata Ki Jaka. Arya berjanji akan menuruti saran Ki Jaka. Ia tidak ingin arwah Mbok Sri kembali mengganggu keluarganya. Namun beberapa bulan kemudian, Arya melakukan kesalahan yang fatal. Ia memutuskan untuk membangun garasi di halaman belakang rumah. Tanpa sadar, ia menggali tanah yang merupakan bagian dari bekas pemakaman. Saat itulah kemurkaan arwah Mbok Sri kembali bangun. Kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Lampu meledak, pintu terkunci sendiri, dan suara-suara gaib semakin keras. Ratna dan Kirana semakin ketakutan dan seringkali menangis di malam hari. Suatu malam, Arya terbangun karena suara teriakan Ratna. Ia segera berlari ke kamar Ratna dan mendapati istrinya sedang duduk di tempat tidur, menunjuk ke arah Kirana yang sedang tertidur lemas. "Lihat! Ada pocong di dekat Kirana," teriak Ratna histeris. Arya mengikuti arah pandang Ratna dan mendapati sosok pocong berdiri di dekat tempat tidur Kirana. Sosok itu menatap Kirana dengan tatapan yang jahat. Arya mencoba menghalau pocong itu, namun ia tidak berdaya. Pocong itu semakin mendekat ke arah Kirana, seolah-olah ingin menculik putrinya. Tiba-tiba, Kirana membuka matanya dan berteriak, "Jangan sentuh aku! Pergi!" Pocong itu terkejut mendengar teriakan Kirana dan kemudian menghilang begitu saja. Arya dan Ratna memeluk Kirana lega. Mereka tahu, Kirana telah diselamatkan oleh kekuatan gaib yang tidak diketahui. Namun, kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Kirana.
Ia menjadi pendiam dan seringkali ketakutan. Ia terus-menerus berbicara tentang teman yang jahat yang ingin menculik dirinya. Arya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar dengan membangun garasi di atas bekas pemakaman. Ia telah membangunkan kemurkaan arwah Mbok Sri dan membahayakan keluarganya. Akhirnya, Arya memutuskan untuk menjual rumah itu. Ia tidak ingin lagi tinggal di rumah yang penuh dengan teror dan kesedihan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Ratna dan Kirana, di tempat yang aman dan damai. Namun, menjual rumah itu bukanlah hal yang mudah. Banyak calon pembeli yang membatalkan niatnya setelah mendengar cerita tentang rumah itu. Arya akhirnya berhasil menjual rumah itu dengan harga yang sangat murah, kepada seorang pengusaha kaya yang tertarik dengan sejarah mistis rumah itu. Setelah menjual rumah itu, Arya dan keluarganya pindah ke kota. Mereka memulai kehidupan baru di sana, mencoba melupakan trauma yang telah mereka alami. Namun, bayang-bayang rumah itu terus menghantui Arya. Ia seringkali terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang pocong dan arwah Mbok Sri. Ia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada keluarganya. Suatu hari, berbulan-bulan setelah kepindahan Arya sekeluarga, Ratna mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan sakit keras. Arya yang berada di sisinya saat itu, hanya bisa menggenggam tangan istrinya yang mulai dingin. Kepergian Ratna membuat Arya seakan-akan hilang separuh jiwanya, dan ia merasa sangat terpukul. Setelah kematian Ratna, Arya setiap hari mengunjungi makam Ratna untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan, dan ia juga terkadang berkunjung ke Pak Karto untuk meminta nasihat dari Pak Karto. Mas Arya, kematian Ratna adalah sebuah tragedi yang menyedihkan. Namun, Mas Arya harus tegar dan melanjutkan hidup. Mas Arya harus menjaga Kirana dan memberikan kasih sayang yang cukup kepadanya, kata Pak Karto dengan bijaksana. Arya mengangguk setuju dan ia berjanji akan menjaga Kirana dengan segenap hatinya. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan kemudian, Kirana juga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Arya sangat terpukul atas kematian Kirana, ia merasa hidupnya hancur lebur. Ia duduk di depan makam mereka dan menangis terseduh-seduh. Aku telah kehilangan kalian berdua. Aku telah gagal melindungi kalian dan aku sangat menyesal, kata Arya dengan suara putus asa. Tiba-tiba, Arya merasakan hawa sejuk mengelilinginya dan merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ia menoleh dan mendapati sosok perempuan berpakaian putih berdiri di sampingnya. Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang lembut dan penuh kasih sayang. Jangan bersedih Mas Arya karena aku dan Kirana baik-baik saja. Kami tidak ingin melihatmu menderita, kata sosok itu dengan suara yang lirih. Arya terkejut, ia menyadari bahwa sosok itu adalah arwah Ratna. Ratna? Tanya Arya dengan suara gemetar. Ratna tersenyum dan mengangguk. Ya Mas Arya. Aku datang untuk menenangkanmu dan jangan kamu bersedih lagi. Kami semua sudah tenang sekarang, kata Ratna. Ratna kemudian menghilang begitu saja. Arya merasa lega dan damai. Ia tahu, Ratna dan Kirana telah menemukan kedamaian abadi di alam mereka yang baru. Namun, kesedihan tetap menghantui hari-harinya, ia merasa kesepian, kehilangan, dan ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Ratna dan Kirana. Arya kembali ke kota dan hidup sebatang kara. Ia menjadi seorang pertapa, menghabiskan waktunya untuk merenungkan kehidupan dan kematian. Ia tidak pernah melupakan Ratna dan Kirana sehingga ia selalu mengenang mereka dalam doa-doanya setiap hari. Sebelumnya, Mimin harap bagi sahabat semua yang baru bergabung, Mimin minta tolong untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sahabat semua jangan ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, dan jumpa lagi di kisah selanjutnya.